Klasifikasi makhluk hidup. Assalamualaikum, hola guys. Nah, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, yuk kita perhatikan berikut ini. Oke, gambar yang pertama adalah ini. Dan ini adalah gambar yang kedua. Gambar pertama merupakan anak yang sedang bermain bola ya. Dan yang gambar kedua merupakan robot tentunya. Oke, dari kedua gambar ini kira-kira apa ya perbedaan dan persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, di sini kita akan membahasnya. Oke, pertama adalah persamaannya. Ya, dari sisi bergerak. Kalau anak tentu saja bergerak, yes. Kalau robot bagaimana ya? Ya, kalau robot juga sama, bisa bergerak juga dong. Kemudian, perbedaannya apa ya? Nah, perbedaannya kita tinjau dari yang pertama, yakni tumbuh dan berkembang. Kalau anak-anak, apakah tumbuh dan berkembang? Ya, tentu saja. Kalau robot, sepertinya tidak, ya. Kemudian yang kedua, bernafas. Kalau anak-anak tentu ya bernafas. Kalau robot, tentu tidak karena dia dibuat oleh manusia. Dan yang ketiga dari segi berkembang biak. Kalau anak-anak tentu saja berkembang biak dan nantinya mereka akan menghasilkan keturunan di kemudian hari. Kalau robot tentu tidak ya. Nah, terkait dengan perbedaan keduanya, tampak sangat jelas ya, dari pertumbuhan, perkembangan, dan jumlah bernapas dapat diketahui bahwasannya anak-anak merupakan salah satu makhluk hidup atau kita kenal dengan nama biotik. Sedangkan robot merupakan benda tak hidup atau biasa kita kenal dengan abiotik. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasannya, yakni ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Ya, setiap makhluk hidup pasti akan bergerak ya. Yang kedua adalah memerlukan nutrisi atau makanan. Ya, setiap makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan maupun hewan, pasti akan memerlukan makanan atau nutrisi ini. Dan yang ketiga, bernafas tentu saja. Ciri-ciri makhluk hidup yang masih hidup, ia akan bernafas dengan menghirup udara oksigen atau O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida serta uap air. Dan yang keempat, ciri-cirinya adalah peka terhadap rangsangan ya. Apabila kita melihat sinar matahari terlalu silau, tentu saja kita akan menepis silaunya dengan tangan kita ya. Nah, refleks gitu. Oke. Ada apa lagi ya ciri-cirinya? Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Ya, setiap manusia, hewan maupun tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seperti contoh pada manusia. Pada gambar di bawah ini ya. Dari mulai bayi, balita, remaja, dewasa hingga tua. Ya, semuanya akan bertumbuh dan berkembang. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ya, nah pada gambar contoh salah satu zat sisanya yakni berkeringat. Tentu saja kita berkeringat mengeluarkan zat sisa. Ya, yang ketujuh adalah berkembang biak. Nah, di sini setiap makhluk hidup, baik hewan ya, tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, itu pasti berkembang biak untuk menghasilkan keturunannya di kemudian hari. Jika tidak berkembang biak, tentu saja dia akan mengalami kepunahan. Yang kedelapan adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi seperti contohnya bunglon di bawah ini. Ya, dia selalu pandai sekali beradaptasi dengan lingkungannya yang berwarna-warni. Oke, sekian, terima kasih. Pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.